Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw ya. Yang mana hari ini tentunya kita harus merayakan sedikit ya kemenangan dari Marc Marquez ya. Namun kalau teman-teman ada nonton tadi malam sprint race ya, sangat luar biasa sekali ya. Jangan bilang itu tidak luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena perubahan tim step by step itu sangat luar biasa sekali, terutamanya ternampak di motor Yamaha yang gila parah sekali. Bahkan Fabio Quartararo di MotoGP kandangnya sendiri bisa pole position dan bahkan mengalahkan rekor Marc Marquez yang baru saja diciptakan oleh Marc Marquez yang melewati rekor Jorge Martin, langsung dilibas oleh Fabio Quartararo. Oke, di sini kehadiran Mimin hanya sebagai ingin menyampaikan pernyataan-pernyataan dari para rider ya, yang mana aksi Marc Marquez sangat luar biasa sekali. Dan untuk Fermin Aldeguer juga tahniah kepada Fermin Aldeguer untuk podium pertamanya walaupun podium ketiga ya di kelas MotoGP yang sangat luar biasa sekali, unbelievable gitu teman-teman. Ternyata teman-teman ya, untuk Fermin Aldeguer dulu ya, ternyata dia mengaku ya sebelum sprint race tersebut Marc Marquez sudah memberikan wejengan kepada Fermin Aldeguer. Ini bukan sebab Mimin ingin mengatakan Marc Marquez itu luar biasa, enggak, tapi pengakuan dari si Fermin Aldeguer sendiri teman-teman ya. Pengakuan dari Fermin Aldeguer sendiri, mana dia? Fermin Aldeguer. Yang mana Fermin Aldeguer mengatakan kemarin Marc Marquez mengatakan kepadanya yang mana dia akan crash di turn kedua atau di tikungan kedua ya. Namun si Fermin Aldeguer mengatakan kenapa kok bisa gitu ya. Jadi si Marc Marquez mengatakan karena Marc Marquez sudah melihat data telemetrinya si Fermin Aldeguer, yang mana di tikungan kedua cara masuk si Fermin Aldeguer itu sangat cepat sekali ya, dan bisa mengakibatkan fatal crash ya. Namun si Fermin Aldeguer di sini dipesankan supaya di situ harap bertenang sedikit ya. Itu yang dikatakan oleh Fermin Aldeguer yang sangat luar biasa sekali, yang mana Marc Marquez bisa memprediksi ya, atau bisa menilai dari apa yang dilihat dari telemetri dan itu yang dilakukan oleh si Fermin Aldeguer. Dan untuk selanjutnya untuk Francesco Bagnaia teman-teman ya, kasihan sekali untuk Francesco Bagnaia di turn ketiga dia crash di situ tanpa sebab, katanya tanpa sebab, dan kedua dia tidak terlalu mengambil resiko, tapi dia bisa crash katanya. Itu sangat membagongkan baginya dan membingungkan si Marc Marquez sendiri ya, membingungkannya. Dan bahkan si Francesco Bagnaia menilai Marc Marquez sangat luar biasa sekali. Bahkan dia tidak pernah mencoba GP24, kata si Pecco Bagnaia. Dia tidak bisa mencoba GP24, tapi dia terus mencoba GP25. Bahkan dia berani mencoba sasis baru ya, yang mana si Pecco Bagnaia sendiri mengaku dia belum pernah mencoba sasis baru tersebut. Tapi di tes Aragon nanti dia baru mencoba sasis baru. Alasannya kenapa? Karena Pecco Bagnaia tidak secepat Marc Marquez menyesuaikan diri ya. Jadi dia tidak mau mengambil resiko untuk di MotoGP Le Mans ini. Dan kejutan yang akan dibawa di Le Mans ini Pecco Bagnaia ternyatanya kejutannya yaitu crash teman-teman. Itu yang membuat Mimin wow, itu betul-betul terkejut gitu teman-teman. Parah. Jadi di sini yang intinya Francesco Bagnaia mengatakan jangankan motor, traktor saja Marc Marquez bisa mengendarai lebih cepat, kata si Pecco Bagnaia yang memuji
partnernya ya. Ini jarang sekali teammate memuji teammate-nya ya, teman-teman. Jadi di sini Francesco Bagnaia memang sudah angkat tangan, mengalah. Bisa kata-kata begitu ya, mengalah ya. Bahkan para pengamat juga sudah menilai si Francesco Bagnaia di saat Marc Marquez menandatangani masuk ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Di situ saja Francesco Bagnaia sebenarnya sudah kehilangan semangatnya ya. Dan saat ini juga semakin hari, dan pengakuan Pecco Bagnaia sendiri juga dalam 6 seri ini juga dia sudah berusaha dan dia tidak percaya masih belum bisa bangkit ya. Kalau dibandingkan tahun lepas 2-3 seri dia kalah, tapi ke seri berikutnya dia sudah bangkit ya. Jadi untuk saat ini Francesco Bagnaia memang sudah angkat tangan, teman-teman. Bahkan ada rumor yang mengatakan dia ingin mencoba untuk mencari tim lain ya, teman-teman. Wah, nge-lag ini. Nge-lag, teman-teman. Oke, untuk Marc Marquez ya, untuk Marc Marquez sangat senang sekali di sini ya, seperti biasa ya. Dia mengatakan sangat yakin sekali kepada kepala mekaniknya yang memberitahu Marc Marquez sendiri. Dia mengatakan yang mana motor ini kalau bisa pandai dikelola di itu, motor ini berpotensi sangat luar biasa sekali ya. Sampai-sampai itu saja yang dikatakan oleh Marc Marquez ya. Tapi banyak sekali sebenarnya ini pernyataannya, teman-teman. Tapi Mimin bingung ini. Bingung ini mana yang satu yang Mimin katakan. Tapi Mimin sudah rangkum seperti apa yang Mimin katakan, teman-teman ya. Oke, di sisi lain juga ya. Di sisi lain juga Gigi Dalina semakin jatuh cinta kepada Marc Marquez ya. Sampai-sampai dia mengatakan, saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Marc Marquez. Marquez sedikit mirip saya dalam hal karakter. Dia adalah pembalap yang selain sangat cepat juga memanfaatkan semua pelengkap yang dimiliki dengan baik. Marc sedikit mirip saya dalam karakter. Saat Anda menetapkan tujuan, Anda tidak akan menyerah sampai Anda berhasil mencapainya. Ia melakukannya dengan sangat baik, dan itulah mengapa saya senang dengan apa yang dilakukannya. Saya tahu jika pasti bisa mengandalkan untuk mencapai tujuan-tujuan penting. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Marc Marquez. Dia adalah pembalap yang selain sangat cepat juga memanfaatkan semua perlengkapan yang dimiliki dengan baik. Saya senang untuk Marc, Alex, dan mengucapkan selamat kepada Fermin atas podium MotoGP pertama sebagai seorang pemula. Tentu saja saya merasa kasihan kepada Bagnaia karena ia menjalani akhir pekan yang baik. Pagi ini sangat kualifikasi, ia mengalami masalah dengan ban lunak lalu ia mengalami kecelakaan saat balapan. Jadi Gigi Dalina intisarinya mengatakan kepada Marc Marquez, yang mana Marc Marquez itu adalah rider yang sangat hebat sekali. Bahkan dia bisa memanfaatkan sesuatu apa yang ada di Ducati. Maksudnya dia tidak menyia-nyiakan apa yang Ducati berikan. Maksudnya Marc Marquez sudah tahu potensi Ducati ini sangat luar biasa sekali, didukung oleh kru chiefnya sendiri, yang mana motor ini sangat luar biasa. Sebab itu Marc Marquez tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini ya. Karena kenapa? Karena Mimin mendapatkan informasi yaitu bos KTM ya, siapa lupa Mimin namanya. Dia mengatakan targetnya untuk tahun 2027 yaitu menduetkan Marc Marquez dengan Jorge Martin ya di KTM nanti ya. Jika Marc Marquez dan Jorge Martin tidak ada sudah habis kontrak dan tidak ada kontrak yang dimilikinya lagi, dan dia akan mencoba untuk menggabungkan kedua ini untuk dibawa ke dalam KTM ya. Ini sangat luar biasa sekali, tapi nggak mungkin ya Ducati akan melepaskan Marc Marquez. nggak mungkin. Oke, selanjutnya yang mana Fabio Di Giannantonio. Di sini intisarinya sedikit ya, yang mana dia mengatakan seolah-olah Ducati telah membuat motor tersebut seperti gaya Marc Marquez ya. Gaya Marc Marquez dengan dalam beberapa bulan saja ya. Yang mana motor Ducati untuk Marquez, dia tidak merevolusi motor dalam 2 balapan. Sejauh yang saya tahu semua motor itu sama. Marc Marquez kuat karena dia punya bakat luar biasa. Tidak seperti kami semua yang tiba-tiba harus mengendarai sepertinya, katanya.
Ditanya tentang fakta bahwa evolusi terbaru dari Ducati adalah motor yang dibuat untuk Marc Marquez. Sejauh yang saya tahu, motor semua itu sama, tetapi Anda harus bertanya kepada Gigi Dall'Igna. Pada akhirnya, IAM adalah motor yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir oleh Pecco bersama dengan tim penguji dan semua balap pabrikan yang pernah ada di sana. Marc baru saja menjadi pembalap resmi, jadi saya tidak berpikir bahwa dalam 2 balapan motor telah mengalami revolusi dan bahwa kita semua harus menjadi seperti Marc Marquez. Marc melakukan dengan sangat baik dan menjadi sangat kuat karena dia adalah pembalap yang berbakat. Tetapi ini adalah motor yang menjadi juara dunia tahun lalu bersama Martin dan 2 tahun bersama Pecco Bagnaia. Jadi intinya di sini Pecco si Fabio Di Giannantonio ini tidak terlalu ini ya. Dia tidak itu karena sudah tahu siapa Marc Marquez, jadi dia mengatakan Marc Marquez memang hebat sendiri. Nggak mungkin Ducati membuat motor tersebut dengan gaya si Marquez, karena motor ini adalah motor tahun kemarin diuji, yang mana pengujiannya, pengembangnya yaitu Pecco Bagnaia dan si penguji ya, yaitu Michael Pero ya. Jadi nggak mungkin dalam sekejap ini, apapun ceritanya harus tanya dengan Gigi Dall'Igna, kata si Fabio Di Giannantonio. Dan untuk yang terakhir yaitu pernyataan dari Fabio Quartararo yang mengatakan tidak mungkin melakukan lebih baik dari Marc Marquez. Saya rasa saya selalu dalam kondisi 110% karena kami masih kurang dalam performa dan saya tahu apa yang kurang dari kami untuk bertarung dengan Marquez, Alex, dan Fermin Aldeguer. Saya tidak mungkin melakukan lebih baik daripada Marc Marquez. Begitu saya tiba di MotoGP, itu menjadi kelebihan saya. Orang-orang selalu mengatakan bahwa saya adalah pembalap hari Sabtu, jadi itu hebat dan saya pikir itu bagus karena kami mencapai level yang sangat luar biasa. Saya rasa saya selalu dalam kondisi 110% karena kami masih kurang dalam performa, kami melangkah lebih maju. Dan sebagai pembalap tentu saja saya ingin melangkah lebih cepat, tetapi saya tahu potensi saya tahu berapa cepat saya bisa melaju, dan hari ini saya melihat dan saya tahu apa yang kurang dari kami untuk bertarung dengan Marquez, Alex, dan Fermin Aldeguer. Ini tentang cengkraman tenaga Core Willy. Jadi di sini Fabio Quartararo mengakukan saya tidak mungkin lebih baik daripada Marc Marquez, nggak mungkin itu katanya gitu, karena si Fabio Quartararo tahu potensinya bagaimana ya. Pernyataan sedikit lagi dari Marc Marquez yang mana sangat memuji Fabio Quartararo, kecepatannya sangat luar biasa sekali sampai Marc Marquez kewalahan ya di lap pertama, kedua, dan ketiga. Marc Marquez mengatakan kewalahan mengejar Fabio Quartararo, namun si Marc Marquez melihat performa Fabio Quartararo di saat lap seterusnya yang mana kecepatannya mulai berkurang, dan di situ kesempatan Marc Marquez untuk mengejar Fabio Quartararo karena Marc Marquez tahu yang mana ban si Fabio Quartararo sudah mulai haus ya, karena Fabio Quartararo ngepush dan tidak mengontrol bannya ya, sampai Marc Marquez mengatakan dia terlalu cepat menghabiskan ban depannya karena menggunakan itu saja untuk informasi pada hari yang berbahagia ini. Telepon Mimin nge-lag ya, sangat panas sekali di sini. Jadi teleponnya panas, jadi Mimin akhiri saja. Yang mana nanti race-nya pada pukul 7 malam teman-teman. Seperti biasa kita akan live di Radio GP tanpa melihat, hanya bisa mendengar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Prediksi Mimin untuk hari yaitu Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan Alex Marquez ya. Di situ seperti kemarin juga prediksi Mimin, Marc Marquez, Fabio Quartararo atau Maverick Vinales, ketiga Alex Marquez atau Francesco Bagnaia. Oke, sampai jumpa di video lain. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.